Oke, kita hari ini mau belajar tentang Afrahat, ya, salah satu bapak gereja Syria. Nah, introduction-nya kalian bisa baca di halaman awal itu ya, tentang apa bapak-bapak gereja Syria, mereka berasal dari mana, lalu apa yang dan mengapa kita harus mempelajari mereka. Ya, mungkin sekilas sebelum kita masuk ke Afrahat, kita buka halaman ini, buku ini ya. Saya share screen-nya dulu. Ada yang bisa kasih feedback dari 2 pertemuan kemarin? Kan saya tidak masuk, tapi tugas baca. Ya. Dan kalian saya lihat sudah meringkas atau Syria Fathers itu misalnya seperti siapa? Mereka disebut Oriental Christianity, ya kan? Kekristenan Oriental. Oriental itu artinya timur. Ya. Tapi dibedakan dengan atau kekristenan timur. Dan juga Roma Katolik ya, atau kekristenan Barat. Nah, Oriental Christianity ini berasal dari mana, gitu? Ya. Lalu apa yang mereka tekankan di sini dan mengapa kita perlu membaca tulisan-tulisan mereka? Ini ya. Nah, kali ini kita bisa baca 10 ya. Kenapa kok mereka disebut Oriental atau dalam hal ini Syria? Ya. Nah, kalau kita belajar sejarah gereja, kekristenan di abad pertama itu kan mulai berkembangnya di mana? Yerusalem. Ya, setelah Pentakosta itu gereja bertumpu di sekitar Yudea atau Yerusalem. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Ya, tapi waktu Pentakosta itu kan bukan hanya orang-orang Yahudi atau orang-orang Yerusalem yang percaya kepada Kristus, tapi dari berbagai daerah. Ya, nah salah satunya juga dari Syria atau Antioquia. Nah, mereka inilah yang juga menjadi cikal bakal gereja di Antioquia. Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang berbahasa Syria atau bahasanya kita sebut di dalam kita itu bahasa Aram. Ya, dialeknya adalah Aram. Nah, ini menjadi bahasa ibu dari Tuhan Yesus. Ya, atau menjadi bahasa sehari-hari yang dipakai di daerah Galilea sana. Oke. Nah, kan kita memang sekarang ini kita mengenal ada kekristenan Barat yang kita sebut sebagai kekristenan Latin, ya. Lalu ada Timur, ini Ortodoksi. Tapi ada juga namanya Syria Christianity atau kekristenan Syria yang cikal bakalnya itu berasal dari
daerah Syria, ya sekarang negaranya negara Suriah, gitu. Ya, nah kalau kita lihat petanya di sini, di buku ini ada gambarannya, petanya. Ini, ya. Berapa ini? Oke, nanti saya tunjukin deh ya. Kita lanjut dulu. Tadi itu ya sejarah singkatnya Syriac Christianity dari Pentakosta, lalu mereka ke daerah Syria atau daerah-daerah di sekitar, kemudian sampai ke daerah Kapadokia, gitu. Ya. Nah, Syriac Christianity menggabungkan sebetulnya ya dua tradisi besar, yaitu Semitic, ini tradisi Yahudi, tapi juga Hellenic, ini tradisi Yunani, ya. Nah, gereja-gereja di Syria sendiri atau di Suriah sendiri sebetulnya satu tradisi ya, apa yang di Rasul, ya kita tahu tuh Rasul Paulus mendirikan gereja di Antioquia, ya, kemudian ada Rasul Petrus yang melanjutkan, oke, sampai sekarang gerejanya itu ada, ya. Nah, lalu memang di dalam perjalanan sejarahnya gereja ini mengikuti arus kekristenan yang timur, yang dalam hal ini dalam tradisi Yunani atau Ortodoks, karena memang ada perbedaan doktrinal tentang natur Kristus, ya, atau tentang kristologi. Nah, ini kalau kalian baca di sini, mereka tidak mengakui konsili Chalcedon yang tahun 451. Oke, tetapi Syriac Christianity sendiri bagi saya atau dalam tradisi gereja itu disebut Oriental karena memang mereka tidak tidak sejalan dengan yang Ortodoks, ya, yang artinya yang mengakui Chalcedon. Nah, yang tidak mengakui Chalcedon itu disebut Oriental atau gereja-gereja di Syria. Ya. Oke. Ini disebut juga non-Chalcedonian Church, ya, gereja-gereja non-Chalcedon yang kita kenal sebagai gereja Ortodoks Oriental. Nah, Oriental sendiri memang bukan hanya Syria ya, tapi ada juga gereja-gereja di Mesir yang kita sebut sebagai gereja Koptik. Nah, jadi sebetulnya ada 3 arus utama. Ada kekristenan di barat, kekristenan timur, yaitu Ortodoksi, dan kekristenan yang Oriental ini sebetulnya, yang kita sebut sebagai misalnya non-Chalcedon, ya, kayak Syria, kayak gereja-gereja di Syria, gereja-gereja di Mesir, bahkan sampai nanti di gereja-gereja di Persia atau di Iran sekarang, ya. Nah, jadi ada 3 yang menjadi tradisi besar pada zaman itu. Oke, ini secara garis besar ya.
kita nggak discuss lebih detail ya tentang perbedaan kriptologinya, tapi karena kelas ini kita akan fokus kepada tulisan-tulisannya. Nanti dari situ kita baru bisa menilai apakah ada apakah tentang doktrin kristologinya itu melenceng atau tidak sebetulnya. Ya. Jadi kita bisa menilai sendiri. Tapi secara garis besar, ya walaupun disebut Oriental, tulisan-tulisan mereka itu sangat dalam ya. Misalnya Efrahat, Efraim, ya, Saint Efraim, lalu ada yang kita bahas sekarang itu Saint Isaac, itu semua dari Syria. Oke. Nah, ya walaupun mereka berasal dari bapak-bapak gereja, itu disebut bapak gereja karena mereka enggak disebut bapak gereja karena tulisan mereka ini yang kita ingin kenal. Tapi memang mereka berasal dari gereja yang non Chalcedon, ya, atau khususnya Christianity. Nah, di Syria sendiri memang akhirnya kan juga terpecah ya. Ada yang Oriental, tapi ada yang juga Ortodoksi atau yang ikut Chalcedon. Gitu. Yang ikut Chalcedon, ya, yang ikut Chalcedon itu seperti gereja-gereja yang kita sebut sebagai ini ya, Maronite dan Melkite Church. Ya, ini adalah gereja di Syria mengikuti Chalcedon. Tapi kalau Syria sendiri, gereja yang mainstream di sana itu tidak mengikuti Chalcedon. Tapi bukan berarti doktrin kristologi mereka itu lain gitu. Hanya memang ini memang ada problem bahasa di situ ya. Nah, tradisi dari gereja di Syria itu sendiri memang ya berkembangnya awalnya tepat di daerah Antioquia, ya. Tapi sampai ke Persia, sampai juga nanti itu ke India, ya, itu di Syria, ya. Jadi mereka ada cabangnya di gereja-gereja di India, itu juga hasil penginjilan dari gereja-gereja di Syria. Oke. Saya ingin tunjukkan petanya ya buat kalian ini. Sebelum ini daerah Syria itu daerah yang mana sih ya? Nah, ini ada, kita lihat petanya. Mana ini? Oh, ini dia ya. Nah, jadi ini kegusaran awal di daerah Yerusalem di sini. Nah, daerah Syria ini adalah dengan kota yang paling besar itu daerah Antioquia. Ini daerah Syria namanya. Nah, di sini kan daerah Galilea ya. Nah, makanya berbahasa
Syria. Oke. Nah, ini terus berkembang sampai Antioquia, sampai itu daerah Iran, Irak, semua berbahasa Aram, Syria. Sini sampai di sini, ini daerah Iran, ini daerah Irak ya sekarang. Atas ini Iran, sampai ya daerah sini ya. Jadi kota-kota yang disebutkan seperti Niniwe, Baghdad, ya, kemudian Antioquia, Apamea, ini adalah Christianity zaman itu. Oke. Nah, ini nanti sampai ke timur sana, ini daerah di sini nanti ada India, ya, pengaruhnya sampai di sini. Nah, ini Syria Christianity. Nanti kalau di sebelah baratnya di sini, misalnya di Alexandria di sini, ini kekristenan nanti Oriental, ini juga Oriental. Di sini namanya Koptik, gereja Koptik, ya. Nah, antara di Syria sendiri di sini nanti dipecah ya, ada Syria Barat, ya, dan Syria Timur. Nah, di Barat sendiri nanti terjadi dua kelompok besar, ada yang ikut Chalcedon, ada yang tidak, ya. Nah, di Alexandria sendiri atau di sekarang namanya daerah Mesir ya, Kairo. Ini ada yang ikut Chalcedon, ada yang ikut Ortodoks, arus Ortodoks, dan ikut Oriental atau kita sebut sebagai gereja Koptik Mesir. Nah, itu yang mengikut Oriental ya. Oriental itu artinya mereka yang tidak mengakui konsili Chalcedon, termasuk gereja di Syria. Nah, untuk lebih detail nanti kalian bisa baca juga buku ini dari Alfeyev ya. Jadi ada beberapa buku yang kita mau pakai. Buku utamanya adalah buku ini ya, dari Sebastian Brock. Oke, kita akan pakai buku ini. Lalu ada juga dari buku Alfeyev. Nanti kita bahas tentang Saint Isaac, ya. Nah, beberapa Syria Fathers atau Bapak Gereja Syria itu yang penting hari ini ya kita mau belajar Afrahat, ya. Lalu ada Ephraim, ada Evagrius, kenal ya? Ini menulis di Filokalia juga. Kemudian John Apamea, ya. Nah, ini Baba ini yang terkenal juga. Kemudian kita juga lihat Isaac dari Niniwe, Isaac dari Niniwe, ini juga terkenal, ya. Nah, kenapa kok kita perlu membaca tulisan-tulisan Oriental ini, ya? Nah, kita tahu bahwa kalau tadi kita lihat petanya, kekristenan awal mula yang original dengan bahasa Aram itulah di Syria, dengan tradisi yang sangat-sangat Semitik, ya, sangat Yahudi, berasal dari Yahudi, tapi lama-lama bercampur dengan Helenik atau Yunani. Nah, sehingga Syria ini atau Oriental ini sebetulnya perpaduan yang sangat menarik antara Yahudi dan Yunani, ya, Semitik dan Helenis. Kita bisa lihat ini dari tulisan-tulisan Saint Ephraim, Afrahat, itu sangat Semitik. Sangat Semitik itu artinya sangat biblical ya. Semua tuh datanya tuh diambil dari kitab Perjanjian Lama, gitu. Tapi dikombinasi dengan pemahaman yang Helenis ya, yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja patristik, Greek patristik ya, Yunani. Itu. Nah, ini kita udah buka bukunya ini.
introduction. Ya. Nah, ini. Nah, di sini ya. The Church of the East at the time of Isaac. Ya, nah ini kita bisa baca di sini gereja yang disebut gereja Timur atau the Church of the East itu sebenarnya gereja yang terlupakan itu sekarang. Padahal itu sampai sekarang masih ada dan memang sangat menjaga keaslian tradisi dari gereja mula-mula yaitu gereja Syria. Oke? Nah, kalau dari buku ini dikatakan gereja Syria itu berbahasa Aramaik, bahasa Tuhan Yesus dan para rasul zaman itu. Ya. Bahkan liturgi mereka masih mempertahankan liturgi yang sangat kuno, yaitu liturgi Yakobus. Ya. Liturgi Yakobus yang menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Yerusalem pada waktu itu bahasanya apa? Bahasa Aram atau bahasa Syria itu. Oke, dan itu dipertahankan sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuma ada sebagian gereja yang sudah mengubahnya ke bahasa Arab. Ya, karena konteks zaman sekarang banyak kan sudah memakai orang-orang Arab yang memakai. Oke. Nah, ini kalian bisa baca di sini tentang gereja Syria atau gereja Timur ini, ya, the Church of the East. Nah, ini masalah kristologinya. Nah, ini yang tadi saya katakan kenapa ada yang ikut Chalcedon dan tidak, ya. Ini nanti waktu kita bahasan Isaac, kita akan singgung, ya. Oke, satu-satu. Nah, kita mau bahas buku ini dulu tentang tadi ya sekilas tentang Oriental itu tadi non-Chalcedon Church. Salah satunya adalah gereja di Syria yang mana meliputi daerah Antioquia sampai daerah Persia dan Irak. Oke. Nah, bapak-bapak gereja ini siapa saja? Ada Efraim, ada Frahat, ada Evagrius, ada Isaac, ada Babi, ya. Dan itu. Lalu kenapa kok kita mesti mencari tulisan mereka? Nah, kita tidak hanya kemarin kita belajar tentang Filokalia, itu sangat ortodoksi, sangat Greek ya, sangat mewakili Timur gitu. Lalu kita juga udah belajar Origen dan sebagainya, itu sangat Alexandrian ya. Nah, sekarang kalau kita belajar tentang Efraim, Afrahat, ini sangat Syria. Isaac itu sangat Syria. Jadi kan memang ada 3 garis besar ya. Ada Oriental, ada Ortodoksi dan ada Latin ya. Ada Latin itu kayak Agustinus, Agustinian ya. Lalu ada Jerome ya, bapak-bapak gereja Barat. Ya, terutama Agustinus itu yang Latin di Barat. Oke. Nah, yang selain itu kita belajar Syria ini adalah untuk melihat kekristenan itu lebih kaya gitu ya. Tidak hanya ternyata itu tidak hanya Bapak gereja Yunani ya yang Greek itu yang ortodoks saja. Tapi ada juga yang model Oriental. Ya. Nah, nanti kita juga akan belajar yang model Barat. Yang Latin. Misalnya tadi saya katakan dari Agustinus, dari Ambrosius, dari Bapak Gereja Jerome, Hilarius, ya. Nah, Hilarius kan pernah saya bahas di grup, ya. Nah, itu Bapak Gereja Barat, ya. Ya kalau Timur ya banyak ya, misalnya John Chrysostom, Maximus, ya, yang Filokalia itu rata-rata dari Greek, ya. Kalau kemarin kita belajar tentang Cyril, oke, itu dari Alexandria, ya, Alexandrian Theology ya, and then kalau kita belajar Chrysostom itu Antiochian, ya, sangat Antiochian, atau Gregory of Nyssa, ya, semester lalu ya, kita belajar dari Maximus, dari Nyssa itu sangat
Greek. Oke. Tapi kita belum pernah belajar tentang Syria, gereja Syria yang notabene itu adalah gereja awal mula gitu, sejak Pentakosta itu yang berbahasa Aram itu. Ya. Nah, gimana kehidupan mereka? Nah, nanti ke depan kita akan lihat gimana liturgi mereka, ya, model gereja mereka tuh kayak gimana, masih ada sekarang. Nah, jika kita lihat ya, kekristenan itu akhirnya berkembang sangat kaya dan sesuai dengan budaya, ya, bahasa dan filsafat. Filsafat itu bukan filsafat ini, maksudnya pola pikir mereka sangat-sangat berkembang ya di zaman itu, ya, sampai sekarang. Oke, sehingga kita lihat kekristenan itu dari banyak perspektif. Dan jadi kita jadi tahu bahwa kekristenan itu bukan sekedar datang ke gereja tepuk tangan gitu doang gitu, ya, atau haleluya doang gitu. Lalu semua hal-hal dianggap berhala, patung di bumi hanguskan gitu ya. Kalau dulu saya mengenal kekristenan tuh kok kayak gitu gitu, ya. Jadi semua patung-patung itu dihancurin gitu. Sayang, bener kasih saya mau gitu ya. Dijual aja. Ya. Kekristenan tuh nggak boleh pegang dupa dan sebagainya, ya. Nah, jadi kenapa? Karena kurangnya belajar sejarah, tidak tahu belajar tentang ya seperti ini bapak-bapak gereja, sejarah gereja, tradisi-tradisi yang ada di dalam gereja dari sejak awal. Ya, mereka belajar kekristenannya ya abad 21. Lupa kembali ke abad yang pertama. Gitu. Nah, ini kita belajar nih dari abad pertama sampai ini kira-kira sampai abad ke-7. Ya, Syriac Christianity yang ada di dalam buku ini, bapak-bapak gerejanya. Oke. Nah, kayak Dan Ephraim itu abad ke-6, ya kan? Nah, pernah nggak baca, mencicipi apa yang mereka tuliskan buat kita? Ya, kita hidup di abad sekarang, abad 21. Tapi perjalanan kekristenan itu kan sudah 20 abad, ya, 2000 tahun. Nah, kita belajar dari mana? 2000 tahun itu tahun yang bukan pendek, ya. Artinya sudah sekian ribu tahun kita mengalami perkembangan. Nah, kalau kita cuma hanya belajar 10 tahun yang lalu, ya kita jadi kekristenan yang sempit. Gitu. Ya, atau kita cuma belajar 50 tahun yang lalu. Nah, kita jadinya worldview-nya, mindset kita cuma 50 tahun itu. Kita nggak bisa dapat yang the whole story-nya. Ya. Nah, itu alasan kenapa saya memilih bahan ini untuk kelas ini. Ya. Nah, nanti ada kaitannya nanti dengan kita akan nyinggung tentang hal-hal tentang Allah, ya. Lalu tentang gereja, tentang keselamatan, ya, tentang doktrin-doktrin yang selama ini penting untuk kita pelajari sambil kita mempelajari tulisan mereka. Oke? Nah, zaman itu mereka nulis adalah bukan untuk memamerkan pengetahuan mereka, gitu. Bukan seperti sekarang, ya. Orang nulis itu untuk memamerkan, untuk dapat gelar tertentu, dapat profesor atau apa gitu. Bukan, zaman itu mereka nulis bukan untuk itu. Zaman mereka nulis adalah untuk dihidupi bagi mereka sendiri, dan tentu tulisan-tulisan mereka akhirnya juga
diajari, ya, diterjemahin ke berbagai bahasa untuk umat gitu. Untuk apa? Untuk kehidupan spiritual gitu. Tadi saya katakan di kelas sebelumnya ya, mengapa kita ambil topiknya itu spirituality ya? Ya karena hidup kita tidak bisa dilepas dari Allah. Gitu. Kenapa? Sekali lagi, hidup dan mati kita tuh tergantung, hidup kita berasal dari Allah, mati kita, akhir hidup kita itu juga tergantung dari Allah. Ya kan? Sehingga hidup dan mati itu bergantung dari Allah, kita nggak bisa lepas dari Allah. Nah, artinya manusia itu selalu suka tidak suka, percaya atau tidak, kamu punya iman atau percaya kepada Allah atau tidak, kamu nggak bisa lepas dari Allah. Ya. Nah, tidak bisa lepas dari Allah itu artinya menunjukkan kamu tuh adalah makhluk spiritual. Nah, kita bisa lihat kalau kita belajar tentang antropologi ya, bahwa manusia itu kan tubuh dan jiwa atau roh. Ya. Nah, roh itu sendiri berasal dari mana? Dari Allah kan? Dari nafasnya Allah, atau kita tahu itu energinya Allah. Maka jiwa atau roh itu kekal ada, nggak bisa binasa, ya, karena Allah itu kekal, maka energinya atau rohnya itu juga kekal. Lalu tubuh kita berasal dari tubuh dan tanah yang diciptakan oleh Allah sendiri, ya kan? Bahkan spesialnya tubuh manusia itu dibentuk oleh Allah sendiri. Ya, baru dihembuskan rohnya, nafas ke dalam diri kita, baru tubuh itu jadi hidup. Jadi tubuh itu hidup karena di dalamnya ada roh. Tubuh kelihatan, roh memang tidak kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan inilah yang menunjukkan sifat Allah yang memang kita nggak bisa lihat dengan mata kita sendiri. Karena Allah itu roh, ya. Nah, karena kita punya roh yang kita nggak bisa lihat, tapi menggerakkan tubuh kita, ini menunjukkan gambar Allah, bahwa Allah yang tidak kelihatan tetapi menggerakkan seluruh alam semesta yang kelihatan. Ya, jadi apa yang tidak terlihat yaitu roh kita mengontrol tubuh kita yang kelihatan. Ya, manusia batinia, manusia lahiria kita, ya, manusia batinia itu yang menjadi penggerak dari manusia lahiria kita, sama seperti Allah yang adalah roh yang menjadi penggerak dari seluruh alam semesta yang kelihatan ini. Gitu. Nah, oleh sebab itu yang tidak kelihatan atau roh kita inilah yang menjadi apa namanya penghubung kita itu dengan Allah. Nah, itulah sebabnya kita adalah makhluk-makhluk spiritual, karena makhluk-makhluk yang selalu tidak bisa lepas dari Allah. Suka atau tidak suka, mau atau nggak mau, kamu mau hidupmu kamu bilang nggak ada Allah, ya kamu nggak bisa lepas dari Allah. Ya, gitu. Seperti orang ateis bilang dia nggak percaya adanya Allah, dia tidak percaya ada Allah, ya biarin, itu opini dia, tapi hidupnya nggak bisa lepas dari Allah. Gitu. Oke, jadi kita adalah makhluk spiritual. Nah, sehingga bapak-bapak gereja seperti zaman dulu itu, seperti dari Syria ini, apa yang mereka tulis itu adalah selalu pengalaman mereka bersama dengan Allah, karena mereka adalah makhluk spiritual. Mereka menyadari siapa diri mereka. Ya, sehingga yang mereka tulis itu bukan apa namanya, bukan untuk menunjukkan kehebatan mereka, ya, tapi apa yang mereka tulis itu adalah bagaimana pengalaman hidup mereka, relasi mereka, roh mereka itu bersama dengan Tuhan. Nah, itu sehingga yang kita pelajari adalah tulisan-tulisan spiritual mereka, artinya pengalaman hidup mereka bersama dengan Allah. Sebab apa? Sebab hidup mereka tahu mereka nggak bisa lepas dari Allah. Nah, seperti apa pengalaman mereka? Nah, kenapa kok kita belajar Syria?
Karena salah satu alasannya adalah apa yang mereka tulis itu memang satu pengalaman spiritual yang terdalam, ya, yang mereka sudah alami sendiri, yang dimana mereka sudah punya experience sendiri, ya. Nah, makanya salah satu yang dikatakan di sini yang menarik, ya. Kalau kalian sudah pernah baca di sini kan ada beberapa istilah yang mereka pakai, ya. Masih ingat nggak waktu kalian baca buku ini? Misalnya dia katakan tentang prayer, ya. Coba kita lihat di sini, ya. Ini, ya. Nah, ini ada istilah heart. Ya, ini kita tahu, ya, tapi ini yang penting di sini. Nah, ini, ya. Iya, a luminous heart, hati yang diterangi, gitu. Nah, kenapa kok bisa muncul istilah ini? Oke, lalu di sini ini, ya, heart itu adalah the interior liturgical, gitu, ya. Hati adalah interiornya penyembahan kita atau liturgi kita. Jadi kalau di gereja itu ada tempel, gereja itu tempel, terus ada altarnya. Nah, tubuh kita itu adalah gerejanya, bait Roh Kudus dikatakan, ya kan? Berarti gedungnya, tubuh itu gedungnya, di dalamnya isinya apa? Hati kita itulah pusatnya. Kalau di sebuah gereja itu pusatnya itu adalah altarnya, ya. Maka kalau diri kita, tubuh ini adalah gedung gerejanya, altarnya itulah hatinya, ya. Lalu dalam gereja kan orang menyembah, ya kan, bernyanyi, bermazmur, lalu menyembah Allah, gitu. Nah, tubuh kita ini dengan segala macam organ tubuh ini itulah bernyanyi bagi Allah. Mulut kita memuji Allah, ya. Tangan dan kaki kita memuji dan menyembah Allah. Nah, seperti itu. Nah, dari mana kok bisa ada konsep-konsep seperti itu? Hati adalah interior liturgical role. Ini semua karena mereka memang mengalami Allah itu. Jadi apa yang mereka bicarakan, ya, apa bicarakan atau konsep mereka tentang kehidupan mereka itu adalah benar-benar konsep ingin menghidupi tentang Allah itu. Karena mereka menyadari bahwa hidup mereka berasal dari Allah, dan apa yang mereka harus kerjakan itu adalah apa yang Allah ajarkan. So this is spirituality, ya. Jadi kenapa spirituality atau kita belajar spirituality itu karena kita mau lihat seberapa dalam, ya, mereka punya pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu apa? Pengalaman bersama dengan hidup, berpengalaman bersama dengan Allah. Gitu. Nah, lalu apa pengalaman mereka, ya? Nah, salah satu key features-nya atau ciri khasnya adalah mereka mau hidup singleness, artinya hidup tunggal, ya. Hidup tunggal itu artinya di sini apa? Ittidaya, ya. Ittidaya itu berarti memang kita punya singleness, single heart. Hati kita itu benar-benar hanya buat
Tuhan. Oke. Dan nanti wujudnya bisa macam-macam, hidup selibat, hati yang katakan Alkitab itu dikatakan hati yang memang tidak bercabang, ya, misalnya yang Mamon dan Allah itu masih ingat ya ayatnya. Oke, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau mengabdi kepada Mamon, kita pasti akan memusuhi Allah. Ya, kalau kamu mengabdi kepada Allah, ya kamu nggak bisa mengabdi kepada Mamon. Nah, itu menunjukkan satu contoh itidaya tadi, atau yang kita disebut sebagai singleness of heart. Apa? Singleness of heart atau undivided in heart. Ya, atau di sini istilahnya single minded. Nah, ini namanya itidaya. Sehingga banyak bapak gereja ini yang kita baca ini adalah mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam singleness tadi. Bahkan ekstrimnya adalah mereka adalah orang-orang yang hidup menyendiri, bertapa, ya, tidak berkeluarga lah. Mereka tidak disibukkan dengan urusan kehidupan keluarga. Jadi memang benar-benar dijalankan dengan kehidupan pertapaan atau kerahiban. Itu itidaya mereka. Di hal apa? Nah, memang mereka mencurahkan hati ini ya satu hanya untuk Allah. What happen, apapun yang terjadi. Ya, dan kalau kita bisa lihat cerita-cerita orang-orang suci ya yang dimartir, yang dibunuh misalnya, itu adalah orang-orang yang punya singleness heart, yang tidak tergoda sama urusan dunia, jabatan, uang, ya kan? Nah, mereka rela mati karena mereka hatinya hanya buat Kristus. That's it. Oke. Nah, kita bisa melihat dari tulisan saja kita tidak bisa melihat gimana ini kehidupan mereka sehari-hari gitu. Ya. Ada yang mengatakan hidup itu sebetulnya simple, single. Nah, kalau Bapak gereja ngomongnya single, sederhana gitu. Simple, single. Harusnya ya fokus pada Allah. Tapi kita lah manusia inilah yang mempersulitnya. Apa misalnya? Gengsi, mula dan sebagainya lah ya, yang mempersulit hidupmu sendiri. Oke. Ya kalau kita belajar filokalia, keinginan mula. Karena Yakobus bilang, kita dicobain oleh keinginan masing-masing. Ya, nah keinginanmu itulah yang membuat hidupmu jadi sulit. Bukan lagi single minded, bukan lagi itidaya. Ya, tapi kompleks, sangat kompleks. Ya, gimana masalahmu? Aduh, kompleks Pak. Oke, kompleks. Gimana hubunganmu dengan Tuhan? Aduh, kompleks banget Pak. Ya, kadang saya bisa berdoa, kadang enggak. Itu kan kalau kalian curhat kan gitu kan? Oke. Kadang saya ya merasa kering gitu ya, tapi tiba-tiba banjir misalnya. Oke. Ya. Ya karena ya itu kita tidak punya itidaya dari singleness. Oke. Nah, makanya kehidupan mereka adalah kehidupan menjadi seorang rahib. Bahasa kaminya adalah menjadi seorang monakos, ya, atau mong. Ya, mong itu maksudnya rahib atau biarawan. Ya. Nah, sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan yang solitary atau kehidupan hermit gitu. Ya. Hermit atau solitary yang memang menyendiri. Nah, kita bisa lihat sini ya. Nah, di dalam itidaya mereka, misalnya yang mereka ajarkan, salah satu contohnya adalah misalnya
Adam ini ya. Adam yang pertama dikatakan Adam yang pertama itu kan gagal gitu ya kan. Kenapa? Karena dia apa? Mengikuti perkataan dia istrinya ya kan, Hawa. Oke. Nah, tapi bukan itu maksud saya. Kita lihat kehidupan Adam yang katakanlah first Adam dan second Adam ini memainkan satu peranan yang penting ya. Nah, kalau kita lihat Adam yang pertama dengan Adam yang kedua, bedanya adalah di sini dikatakan Adam yang pertama membuka pintu alam maut gitu. Nah, sedangkan Adam yang kedua membuka pintu paradise. Oke. Nah, tipologi ini ya, ini sebetulnya menggambarkan bahwa Adam yang kedua di dalam kaitannya dengan singleness tadi, kalau kita lihat misalnya kehidupan Tuhan sendiri, ya, pada umur 30, setelah dia menjalani ya masa baktinya untuk keluarganya, dia hanya punya satu single heart atau itidaya, yaitu apa? Menuju kepada salib, ya kan? Nah, sedangkan Adam yang pertama, ya, Adam yang pertama diberikan satu amanat, satu tugas untuk memenuhi bumi ini dengan keturunannya. Sampai pohon kehidupan itu berbuah. Jadi fokusnya sebetulnya harus taat kepada Allah, ya. Nah, tetapi hatinya bercabang. Nah, mulai memikirkan satu pohon yang lain, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, inilah yang membuat dia itu akhirnya mengalami kejatuhan. Nah, jadi Bapak Gereja seperti Efrem itu menjelaskan bahwa Adam tidak punya atau hatinya itu bercabang, tidak memiliki single atau iktidaya tadi. Ya, di sini dikatakan mereka ingin mengetahui buah dari pohon pengetahuan itu. Nah, padahal mereka disuruh untuk menghasilkan buah pohon kehidupan. Gitu. Nah, sama seperti kehidupan manusia sekarang. Ada Allah dan Mammon. Kalau single heart-nya harusnya kemana? Allah ya kan? Tapi bercabang ke hal yang lain. Nah, ini misalnya salah satu contoh. Dikatakan Adam yang pertama itu tidak taat kepada Allah karena tidak punya hidayah tadi, ya. Mereka fokusnya bukan lagi kepada tree of life, pohon kehidupan, tetapi pada pohon pengetahuan. Nah, berbeda dengan Kristus yang menjadi Adam kedua, dia fokusnya kepada pohon kehidupan itu, ya, di mana dia fokusnya kepada
salib. Nah, yang harusnya memang Adam yang pertama itu adalah menaati total sampai dia mati, sehingga dia berbuah, ya. Tetapi yang dilakukan oleh Adam pertama itu justru menghasilkan buah yang lain. Oke, nah ini misalnya salah satu contoh ya. Ini kalian bisa baca di halaman ini ya. Kenapa hidayah itu penting? Nah, maka yang diajarkan oleh Syriac Fathers ini adalah kita harus punya singleness of heart. Ya. Nah, kalau kita baca buku ini, misalnya apa singleness of heart kita? Nih, coba kita baca Matius 5:48. Karena itu haruslah itu Tuhan Yesus. Kamu haruslah sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Nah, jadi panggilan kita itu cuma satu, yaitu menuju kepada kesempurnaan. This is our goal, our singleness of heart. Ya, maka di dalam spirituality itu, di dalam misalnya ini dari ini ya, dari Dimitro ini katakan our spirituality itu adalah ini ya, the goal of Christian spirituality is none other than living in a state of deification, of participation in the divine life. Oke, jadi sama seperti kehidupan Kristus punya satu tujuan, yaitu hidup di dalam Allah. Oke, atau kita sebut sebagai deification. Yang kita sering lihat dengar istilahnya itu adalah theosis ya. Nah, this is our goal, perfection. Ya. Tapi di dalam perfection sendiri ya kita punya experience, kita punya Roh Kudus, kita punya knowledge, kita punya love, kita macam-macam ya, kita punya karunia, anugerah dan sebagainya. Nah, ini yang kita mau nanti kita pelajari di dalam Syriac Fathers ini ya. Nah, kalau kata saya kembali ke sini ini ya. Nah, kalau kata Ephraim ya, dan Ephraim kita mengerjakan heart kita, singleness of heart kita. Oke? Nah, penting banget bahwa kita punya namanya itidaya tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat misalnya dari Afrahat ya, dia katakan ini virginity. Oke, virginity itu maksudnya apa? Tadi kehidupan yang perawan gitu ya, yang memang benar-benar fokus hanya kepada gitu. Ya. Virginity, maksudnya perfection tadi, calling to perfection. Nah, ini kita ingat lagi di sini. Jadi kalau hidup kita mulai bercabang hati ini ya, bukan mengalami itidaya. Nah, kita ingat, oke, our goal itu apa? Union with Christ. Jadi kalau kita tergoda oleh uang, oleh berbagai macam hal, fokus lagi bahwa hak kita itu, itidaya kita itu bukan ke situ, bukan ke situ, tapi kepada Kristus, pada Allah. Oke, itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini masih introduction ini ya.
Mungkin kalian udah baca tentang ini. Kalau Afraad dia mengatakan itu virginity. Virginity berarti apa namanya, keperawanan ya. Jadi di sini maksudnya bukan hanya buat perempuan gitu, tapi semua orang punya satu itidaya mempersembahkan hidupnya hanya kepada Allah. Itu maksudnya virginity. Oke. Nah, kemudian dari situ kita berangkat ya, misalnya di sini dikatakan ini yang dikatakan oleh Ephraim ya, singleness of heart ya, itu nanti terpancar keluar di dalam satu proses kehidupan ya, satu proses kehidupan yang kita sebut sebagai apa namanya, baptisan. Oke. Nah, makanya Ephraim itu mengatakan bahwa hati ini bisa singleness ketika orang itu apa namanya, dibalut ya, atau dibaptis oleh Kristus ya, dibalut oleh yang namanya Kristus. Nah, ini ada puisinya yang bagus ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh ini ya. Oke. Jadi kehidupan singleness of heart itu mulai dari memakai Kristus atau membuang pakaian Adam yang lama, memakai pakaian Adam yang baru. Ya, sama seperti kalau kita lahir dari keturunan Adam yang pertama, dia kan membuka pintu maut. Nah, ketika kita mengalami baptisan, kita dilahirkan baru lagi, kita ada berpindah dari maut ke tempat yang tadi Firdaus yang terang itu. Oke. Nah, ini tentang virginity, dan itu dicapai di dalam kehidupan baptisan. Ya. Nah, konsep yang lain dari itidaya ini lagi adalah tadi saya katakan ya, kehidupan selibat atau memang kehidupan pertapa. Ya, ini bisa dibaca di sini. Nah, kemudian yang lain adalah kehidupan doa. Oke. Nah, dalam kehidupan selibat ini adalah kehidupan yang menyerupai malaikat, the angelic life, ya, yang memang meritless karakter ya. Nah, jadi bagi Bapak Gereja seperti Ephraim dan Isaac, kehidupan yang paling ideal itu adalah kehidupan seperti malaikat, angelic life. Yang artinya kalau kamu tahu malaikat itu kan, malaikat itu selalu 24 jam ya, terus memuliakan Allah, nggak pernah berhenti itu. Nah, our ideal life itu adalah seperti bagaimana setiap saat itu kita tuh glorify God, gitu ya, sehingga adalah kehidupan yang angelic life yang selalu dikatakan apa nih, wakefulness. Apa wakefulness? Apa? Wakefulness tadi yang selalu memuliakan Allah, fokusnya itu cuma satu gitu ya. Maka kalau kamu lihat baca bapak-bapak gereja, misalnya
doa tanpa henti itu, misalnya ya, Jesus Prayer, itu supaya wakefulness, orang selalu wakeful itu apa ya, terbangun gitu, rohnya terbangun, nggak tenggelam di dalam kekhawatiran, hal-hal yang dosa gitu. Wakeful. Ya. Nah, itu adalah kehidupan yang virginity atau ascetic life, atau disebut sebagai baptismal life. Jadi pada zaman itu ya, orang-orang yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam kekristenan, ya, jadi dia bukan cuma dibaptis, tapi dia harus memang menjalani kehidupan asketis, benar-benar asketis, ya, benar-benar yang wakefulness gitu. Nah, zaman sekarang kan istilah asketis saja kan banyak orang Kristen nggak ngerti ya, askesis, ya kan. Betapa dikiranya menyiksa diri dan sebagainya. Bukan menyiksa diri ya, tapi kehidupan yang wakefulness. Ya, dan itu idealnya dicapai dengan celibat life. Tahu celibat? Ya, kehidupan yang tidak menikah. Ya. Oke. Atau gereja-gereja di Syria itu sering disebut sebagai Quakers. Apa? Quakers atau watchers. Quakers itu berarti orang yang nggak pernah tidur, bangun terus gitu. Ya, iya. Watchers itu berarti selalu berjaga-jaga. Iya. Wakeful, wakers. Oke. Atau istilahnya apa? The angelic life. Iya. Kehidupan seperti malaikat kan. Malaikat itu kan nggak pernah tidur, nggak menikah kan. Malaikat itu nggak menikah, dia nggak punya gender soalnya. Gitu. Apa? Ini delusi ya. Oke. This the angelic life ya. Maksudnya kita bukan jadi malaikat, tapi kehidupannya itu seperti malaikat yang selalu wakefulness. Meritless character yang menikah. Okay. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Ephraim speaks both the body and heart as the bridal chamber for Christ the bridegroom. Artinya kehidupan seperti singleness tadi, yang ibtidaiyah itu tadi, ya kita mempersiapkan seluruh hidup kita itu, tubuh dan jiwa itu sebagai mempelai Kristus gitu. Ya. Nah, ini sangat biblical ya. Atau yang diajarkan di dalam kitab suci. Oke, ini biblical understanding of the heart. Heart itu adalah the spiritual center of the human person. Ya, ini sangat biblical juga. Jadi tidak ada dikotomi ya, sebetulnya ini urusan hati, ini urusan rohani, ini urusan jasmani. Everything is spiritual. Oke. Karena apa yang kamu kerjakan dengan tubuh jasmani itu berasal dari hatimu. Gitu. Kata-kata saya, kata-kata kita, ini pikiran kita, ucapan kita, itu berasal dari mana? Dari hati. Hati itu urusan apa? Spiritual. Nah, spiritual itu urusan apa? Urusan ini. Urusan kamu mempersembahkan tadi, hati yang tunggal tadi kepada Allah. Itu spiritual. Gitu ya. Jadi kalau bapak gereja itu misalnya dia cuma hanya duduk doa, itu urusan dia menyerah hidupnya kepada Tuhan. Misalnya dia cuma menganyam keranjang untuk hidup ya, dia bertani, bercocok tanam, itu
urusan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, sama lah seperti kalau kayak kehidupan kita. Misalnya kita belajar, itu mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Nah, di sini kalian cuma menjaga pos lah, mencuci pakaian, memasak, dan everything lah. Itu adalah urusan spiritual. Nah, urusan spiritual berarti urusan apa? Ya, mempersembahkan tadi, ya kan? Atau kamu Ephraim bilang itu adalah giving your body and heart as the breeder chamber. Berarti kamu seperti rohani tadi. It means that artinya apapun yang kita kerjakan itu tidak ada dikotomi bahwa ini urusan dunia, ini urusan rohani. Kalau urusan rohani ya hari Minggu aja lah misalnya gitu, ya kan? Senin sampai Sabtu ini urusan duniawi, gitu. Ya. Hari Minggu urusan rohani. Gitu. That's it? Bukan itu, ya. Artinya urusan Minggu itu bukan urusan hati, urusan tubuh itu Senin sampai Jumat misalnya gitu, bukan. Ya. Tapi itu menyatu, jadi satu body and heart. Oke? Nah, kalau istilah di dalam Greek ya, itu pakai istilah nous ya. Oke. Nah, tapi kalau di Syriac itu nggak pakai istilah nous itu bahasa Yunani. Mereka pakai istilahnya apa tadi? Heart, itidaya, singleness of heart. Atau kita bisa katakan di sini spiritual intellect. Ya. Jadi mereka pakai istilahnya hati. Jadi sama seperti hati itu ya maksudnya nous tadi. Ya. Nah, hati itu harus menjadi dia katakan menjadi altar dari gereja, altar dari tubuh kita yang adalah Bait Roh Kudus. Ini tadi sudah katakan ya. Kemudian kita lanjut di sini. Di dalam hati, apa yang kita mesti kerjakan adalah terus tadi saya katakan spiritual life itu. Nah, di sini konkretnya adalah prayer, doa. Ya, yang namanya sanctuary atau apa namanya altar itu nggak bisa tidak berdoa. Jadi hati itu sebetulnya nggak boleh yang namanya nggak berdoa. Maka manusia itu tidak, hati itu nggak mungkin nggak berdoa. Hati itu pasti selalu berdoa. Cuma kamu aja yang nggak sadar. Ya, cuma kamu aja yang menutupi itu. Nah, ini kata Saint Ephraim. Karena apa? Karena hati itu adalah apa? Interior atau apa? Nah, altar inside the sanctuary of the temple. Oke, ini dia. Ya. Nah. Masalahnya adalah sering itu yang saya katakan kita menutupi gitu. Kita nggak menyadari, kita nggak, padahal hati itu selalu berdoa gitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya doa yang benar itu adalah doa yang memang pikiran kita, kata-kata kita itu memang masuk ke dalam hati itu. Ya, karena hati itulah tempat kita mempersembahkan doa kita. Hati itu ibarat kayak ini atau meja ini. Nah, ini hati kita. Oke, di meja inilah kita letakkan segala sesuatu. Lalu di meja inilah kita persembahkan kepada Allah. Ya.
Nah, mungkin dalam kekristenan itu jarang lihat altar ya. Dalam gereja ya, gereja-gereja Protestan ya. Tapi kalau kita ke mana ya, ke wihara, ke kelenteng, selalu ada altar besar sekali. Ya. Nah, semua tuh ditaruh di situ, ada rupanya, ada makanan lah, semua dipersembahkan di situ. Nah, kata Ephraim, hati ini adalah altar tadi, ini ya. Nah, berarti ini semua diri kita itu dipersembahkan di dalam hati itu. Either pikiranmu yang lemes lah, pikiranmu yang kosong lah, semua masuk ke dalam hati itu. Ya, atau pikiranmu yang kudus lah, yang baik, yang suci, itu dipersembahkan di dalam altar itu, ditaruh di altar itu, meja itu. Nah, itu hati. Hati itu mejamu. Untuk apa taruh di hati? Tentu kita persembahkan kepada Allah. Nah, apa yang dipersembahkan kepada Allah itu Allah terima yang kudus atau yang baik. Tentu yang kudus kan, dia nggak bisa terima yang najis ya, yang kudus pasti. Nah, ini kita mau bahas ya, menarik sekali ketika mereka membahas tentang doa yang lahir dari hati itu seperti apa. Oke, kita langsung aja ke Afrahat ya, karena ini tadi hanya garis besar ya. Nah, ini poinnya kita bahas misalnya dari Afrahat. Tadi nangkap ya, kenapa hati itu jadi pusatnya? Karena di situ altar kita mempersembahkan segala sesuatu kepada Allah. Nah, kalau doa yang lahir dari hati, berarti doa itu ditaruh di altar kita. Nah, itu dikasih kepada Allah, dipersembahkan kepada Allah. Lalu kalau hidup kita, perbuatan kita, pikiran kita, perasaan kita, itu yang jelek, ditaruh di dalam hati, apakah itu dipersembahkan kepada Allah? Berkenan? Enggak. Masih ingat misalnya persembahan, contoh di dalam kitab suci itu persembahan Habel, persembahan Kain, ya kan? Nah, itu satu diterima, satu ditolak. Ini sebenarnya gambaran tipologi dari hati manusia, di mana ada hati yang memang benar-benar single tadi buat Allah yang diterima, tapi ada hati yang memang ditolak oleh Allah. Paham? Oke, kita bahas ini ya. Misalnya Afrahat ya. Buka halaman, langsung kita masuk ke apa arti bisa baca aja ya di situ. Nah, halaman 5. Oke. Dalam tulisannya berjudul demonstration yang keempat tentang doa. Doa itu lahir dari hati yang bersih, yang suci. Dan ini adalah doa yang lebih baik ya, berkenan daripada semua doa yang kita ucapkan dengan manis dari kata-kata kita. Daripada doa yang lain maksudnya ya. Gitu. Oke. Silence united to a mind that is sincere is better than the loud voice of someone crying out. Masih ingat tentang doa orang Farisi dan Kain, ya? Atau doa yang singleness dengan yang bertele-tele yang bermacam-macam. Nah, kamu lihat dari paragraf 1 aja ini ya, bahwa doa itu juga lahir dari purity of heart, gitu.
Oke. Nah, kita masih bahas tentang doa ya. Nanti dari situ kita bahas bagaimana dengan perbuatan. Sama, harus dipersembahkan di dalam hati yang murni itu. Jadi kamu bisa lihat ya, kita bisa mengerti sekarang kenapa kitab suci mengatakan hati adalah pusat kehidupan. Ya. Karena kalau hatimu kotor, ibaratnya misalnya ini ya, mejamu ini kotor, maka apapun yang kamu taruh di situ kotor. Nah, kalau kotor itu nggak diterima oleh Allah. Oke? Nah, purity of heart. Ya, jadi katakan, give me, berikan aku hatimu dan pikiranmu dan dengarlah kuasa doa yang murni. Ya, bagaimana nenek moyang kita itu berdoa di hadapan Allah dan bagaimana mempersembahkan doa itu sebagai satu persembahan yang murni. Nah, jadi sekali lagi hati itu just altar. Tapi yang dipersembahkan apa? Doa kita. Gitu. Ya, apa yang dipersembahkan? Misalnya doa kita. Ya, tentu bukan hanya doa ya, nanti ada perbuatan kita itu yang dipersembahkan. Tapi semuanya tuh harus lewat melalui namanya hati. Oke? Nah, doa yang kita atau yang dipersembahkan dikatakan di sini doa yang bisa diterima, tapi juga doa yang yang bisa ditolak, yang tidak, yang yang ditolak oleh Allah. Ya, kalau kamu lihat misalnya ada doa yang close up the heaven, tapi ada doa yang raise up from the pit. Jadi doa yang menutup pintu surga, tapi ada juga doa yang mengangkat seseorang itu dari selokan. Ya. Atau doa yang menyelamatkan orang dari api, dari laut, gitu ya. Nah, ini adalah kuasa doa. Oke. Nah, kita lihat misalnya dalam Kejadian 4 ayat 4, coba buka. Satu orang bacakan Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari hasil kambing, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan memindahkan Habel dari korban persembahan. Iya, maka Tuhan. Oke. Itu Habel. Ya kan? Nah, di sini kita lihat satu contoh yang dikasihkan oleh Afrahat. Jadi ada doa yang berkenan gitu ya. Nah, kenapa doanya itu berkenan? Karena lahir dari hati yang murni, purity of heart. Jadi sih, doa itu satu tindakan. Misalnya kayak tadi, dia mempersembahkan, itu satu perbuatan, tindakan. Kamu berkata-kata doa, itu satu tindakan. Oke. Tapi apa yang kita katakan, apa yang kita doakan, itu disimpan di mana? Hati. Nah, hatimu haruslah bersih, purity. Nah, itu baru doamu yang dipersembahkan itu bisa diterima. Jadi bukan kata-kata doanya sendiri yang buat orang itu bisa diterima atau enggak, tapi apanya? Hatinya. Sama seperti persembahan Kain, bukan persembahannya yang Allah benci gitu loh, tapi hati. You get it? Paham? Ya, gitu. Nah, intinya persembahan Habel itu diterima, persembahan Kain itu ditolak. Karena kata Afrahat, ini masalah purity of heart. Bukan jenis persembahannya. Oh, Tuhan itu lebih suka binatang, nggak suka sayuran Tuhan kita. Bukan itu ya.
No, this is not about the kind of the offerings, tapi the kind of the heart. Nah, cuma Afra jelaskan lebih detail ya ini. Bagaimana kita bisa tahu persembahan Habel itu diterima sementara Kain ditolak? Ya, dari mana bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana Habel menyadari bahwa persembahannya itu diterima, sedangkan persembahan Kain itu ditolak? Nah, Afra itu menjelaskan begini. Kita menyadari bahwa sebuah persembahan itu diterima oleh Allah, ya, ketika ada satu kejadian atau ada satu tanda khasnya kalau itu diterima oleh Allah, itu ada api yang turun dari surga dan memakannya atau melahapnya. Jadi tandanya kalau persembahan itu diterima oleh Allah itu ada api dari surga yang melahapnya. Nah, kita bisa baca misalnya dalam Mazmur 104 ayat 4 ya, coba baca. Mazmur 104 ayat 4. Oke, jadi api itu simbol di mana Allah itu consume atau menerima persembahan kita. Ya, itu misalnya dalam Mazmur 104 ayat 4 tadi. Nah, tapi kita tahu bahwa persembahan Habel itu apa? Iya. Sedangkan persembahan Kain itu tidak disentuh oleh api. Nah, itu tandanya bahwa persembahan Habel itu ditolak, sedangkan persembahan Kain itu ditolak. Ya. Dan buah dari hatinya Kain itu kemudian diuji dan ditunjukkan kepada kita bahwa ternyata dia penuh dengan tipu daya. Ketika dia membunuh siapa? Habel. Apa? Karena tipu daya tadi, kebencian tadi. Oke, jadi kita di sini melihat satu contoh bahwa purity of heart itu constitute his prayer. Ya, jadi purity of heart itu menentukan satu tindakan kita, katakanlah persembahan kita atau doa kita itu diterima atau tidak. Oke, coba satu contoh lagi ya, ini poin 3. Hakim-Hakim 13 ayat 20, coba baca. Oke, ini adalah api lagi. Ini api apa ini? Sekali lagi, ini tentang persembahan lagi. Bahwa ayahnya Samson itu, Manoah, memberikan satu persembahan. Lalu ada api yang turun dan melahapnya. Ini tandanya satu persembahan dari ayahnya Samson itu diterima. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini Abraham. Coba kita baca Kejadian 15 ayat 9. Ambillah begitu seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung dan seekor anak burung. Iya, coba bandingkan dengan Kejadian 15 ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatan sapi yang berasa beserta suluh yang berhasil dilihat potongan-potongan daging. Nah, itu menunjukkan satu persembahan yang diterima oleh Allah atau tidak? Diterima. Tandanya ada apa di situ? Api. Oke. Nah, coba kita lihat lagi misalnya dalam Imamat 10 ayat 2.
Maka keluarlah api dari dalam tempat lalu menghabiskan keduanya. Nah, ini kan cerita tentang bagaimana putra-putra dari Harun, yaitu ya Nadab dan Abihu itu. Ya, kalau kita baca dalam Imamat 10 ayat 2 itu mereka akhirnya apa? Iya. Nah, kita lihat lagi Bilangan 16 ayat 35. Bilangan 16 ayat 35. Coba bacakan. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu makan habis 250 orang yang mempersembahkan budak. Oke, jadi kamu lihat di sini ada api ya yang consume, yang menerima persembahan itu, tapi ada api yang juga menghanguskan. Contoh tadi dalam Imamat 10 dan Bilangan 16 tadi. Oke, makanya dalam kitab suci itu dikatakan Allah itu adalah api yang consume dan menghanguskan. Nah, api yang menghanguskan itu berarti api yang memang kita kena api itu berarti membinasakan. Ya, kita pernah belajar satu ilustrasi ya. Kalau logam ketemu api itu jadi apa? Memurnikan atau menghanguskan. Nah, tapi kalau kayu, kertas ketemu dengan api, jadi tergantung bahannya apa nih. Ya. Nah, kalau kita baca dalam surat Rasul Paulus itu juga dikatakan ya, kalau kamu menghubung dengan emas dan perak itu semakin memurnikan kamu. Tapi kalau dengan jerami, maka itu menghanguskan. Coba kita baca 2 Tawarik 7 ayat 1. 2 Tawarik 7 ayat 1. Setelah kamu mengakhiri doanya, api untuk mendagangnya, maka habis korban makanan dan korban persembahan dan kemudian akan memenuhi rumah. Iya. Nah, apa yang terjadi di situ? Itu yang apa ini? Salomo membangun, ya kan? Dia berdoa. Lalu api pun turun dari surga bakar. Oke, ini adalah satu contoh lagi bahwa tandanya adalah api yang menunjukkan diterima atau tidak. Oke, kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan kayu api, batu, dan tanah itu bahkan air yang dalam batu menghakimi. Oke, api lagi. Ya kan? Ketika Elia memberikan persembahan, tandanya apa? Persembahan itu diterima oleh Allah. Api tadi. Ya, sementara musuhnya Elia itu siapa? Para ini ya, imam-imam Baal itu membakar dan ditolak. Oke? So, dari mana pertanyaannya persembahan Habel itu diterima? Ini sekali lagi dari api tadi. Doa sah itu menunjukkan seperti kita mempersembahkan dan Allah itu menyukainya. Jadi doa kita itu menjadi senatur dengan yang namanya api itu. Coba kita baca Kejadian 14 ayat 16.
Dibawanya kembali sebarang anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali menjadi perempuan dan perempuan. Iya. Ketika Abraham berdoa, di sini dikatakan, dia membawa kembali semua yang sudah ditangkap ya oleh mendatangkan apa namanya, istrinya Hatsara itu ya, yang mandul akhirnya mengelah kelahirannya. Coba baca Kejadian 21 ayat 2. Maka mengandung Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi dalam masa tuanya. Oke. Jadi kita lihat di sini melalui doanya bahwa dia menerima janji akan keturunan. Ya. Coba Kejadian 22 ayat 18. Oke. Nah, kita lihat di sini menunjukkan ya Rebeka. Rebeka itu maksudnya Rika ya. Coba baca Kejadian. Oke, jadi dari sini kita belajar bahwa ya kuasa doa itu apa? Tuhan itu menggenapi janji. Ya. Tadi Isa. Nah, kemudian Yakub itu juga berdoa di mana? Yang dia beri nama Betel. Betel itu artinya rumah, gitu ya. Baik. Oke. Ketika dia bermimpi, datang dari situ dia berdoa. Kita bisa baca Kejadian 28 ayat 12. Maka bumi ada di sebuah tangga yang isinya sampai di langit. Dan tangkaplah malaikat-malaikat Allah tunai di dalam hati sampai. Iya. Ya, ini tangga ini menjadi satu simbol kata Alfred, apa? The gate of heaven. Ya. Nah, ini menjadi pintu gerbang dari surga, the gate of heaven is Christ. Ya. Kalau kita baca dalam Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang bumi. Oke. Jadi Yohanes 10 ayat 9 itu menggenapi apa yang 16 ayat 20. Orang-orang yang benar akan masuk. Oke. Nah, jadi atau Kristus oleh Kristus itu kita bisa naik supaya yang kita yang hidup